Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 10, materi PJOK kali ini akan membahas tentang olahraga tertua di dunia, yaitu salah satu cabang dari olahraga atletik dari nomor lompat. Di sini kita nanti akan mempelajari lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetensi atau dalam kompetisi kelas dunia, termasuk olimpiade. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan, atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Jadi nanti ketika dalam perlombaan yang dinilai adalah jaraknya, jauhnya. Tapi nanti dalam pembelajaran yang dinilai adalah kebenaran geraknya. Kompetensi dasar kita pada materi ini adalah kompetensi KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu menerapkan salah satu keterampilan aktivitas atletik untuk menghasilkan gerak yang efektif. Kemudian yang keempat, mempraktikkan salah satu keterampilan aktivitas atletik untuk menghasilkan gerak yang efektif. Di sini nanti akan ada tujuan pembelajaran. Kalian nanti diharapkan mampu menerapkan keterampilan lompat jauh. Kemudian yang kedua, mampu mempraktikkan keterampilan langkah-langkah lompat jauh dengan teknik gaya jongkok. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah teknik gaya jongkok. Tapi nanti di dalam materi kalian kali ini nanti adalah lompat jauh secara umum ya. Nanti di jongkoknya nanti di semester 2 atau di kelas 11. Kemudian teknik dasar, semua gaya dalam lompat jauh teknik dasarnya sama. Ada 4. Yang pertama ada awalan, kemudian yang kedua ada tolakan, yang ketiga ada melayang di udara, kemudian ada pendaratan. Tadi terlewat satu, ada sejarah di mana ya? Oh ini sejarah dari lompat jauh itu sendiri sudah dimulai ketika abad 13 yang lalu atau 1300 tahun yang lalu. Olahraga lompat jauh muncul pada tahun 708 Masehi saat ada olimpiade kuno di Yunani. Dalam sejarah mencatat bahwa olahraga ini juga pernah dilakukan oleh peserta Sparta dengan panjang lompatan 7,05 meter. Pada awalnya dulu lompat jauh ini pada saat olimpiade itu diadakan untuk tujuan militer, jadi untuk memperkuat para pasukan, untuk melatih ketangkasan prajurit-prajurit dalam melompati rintangan seperti jurang atau parit. Nah, diselenggarakanlah lompat jauh ini. Pada zaman dulu lintasannya juga tidak sama dengan lintasan yang sekarang, dan pada zaman dulu juga ada beberapa yang diberikan beban. Jadi dalam melakukan lompat jauh ini diberikan beban, dikenal dengan nama halters, yang mempunyai bobot 1 sampai 4,5 kg. Untuk masuk teknik yang pertama ada teknik awalan. Teknik awalan ini adalah teknik untuk memulai kegiatan atau aktivitas lompat jauh. Di teknik awalan ini, lompat jauh diawali dengan lari sekeras mungkin atau secepat mungkin. Lari ini tujuannya nanti agar ketika melakukan lompatan nanti kita terdorong oleh lari yang telah kita lakukan. Lari dimulai dari perlahan ke yang cepat
dan harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolak yang sudah ditetapkan. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 3-5 langkah dikira-kira ya, kalian harus siap mengganti kecepatan gerak lari ke kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Jadi kecepatannya tidak berubah, kalau bisa dipercepat, tapi langkahnya ketika mendekati papan tolak itu diperpendek. Jadi lebih diperpendek biar kita bisa mengira-ngira kaki yang mana yang akan kita gunakan untuk melakukan tolakan atau tumpuan. Teknik yang kedua ada tumpuan. Tumpuan ini adalah kegiatan atau aktivitas setelah awalan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompat yang diperoleh. Jadi perlu diperhatikan saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit ditekuk, menapakkan kaki dan meluruskan tungkai untuk lepas landas. Gerakan tolakan yang baik membutuhkan kekuatan, kecepatan dan koordinasi gerakan yang memadai. Cara melakukannya, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Luruskan sendi, mata kaki, lutut dan pinggang pada saat melakukan tolakan. Bertolak ke depan dan ke atas. Jadi dikira-kira sudutnya sekitar 45 derajat biar kita dapat tolakan yang maksimal. Jadi ketika sudutnya sudah 45, kira-kira 45 derajat itu nanti jarak yang kita peroleh nanti adalah jarak yang paling maksimal. Teknik yang ketiga atau berikutnya adalah melayang di udara. Melayang di udara ini adalah kegiatan atau aktivitas saat tubuh kita berada di udara setelah kita melakukan tumpuan. Jadi ketika kita melakukan lompat jauh itu ada saat di mana kita itu posisinya berada di atas udara, tidak di atas tanah. Nah, posisi inilah yang menentukan gaya yang akan kita gunakan. Jadi gaya apa, misalkan gaya jongkok. Jadi dalam gaya jongkok berarti posisi saat di udara kita seolah-olah kita jongkok. Jadi ketika kita berada di udara ini, usahakan agar tubuh kita tetap seimbang, jadi tidak oleng. Nanti ketika mendarat nanti kita tidak terjatuh. Kemudian ada tips dalam melaksanakan atau dalam melakukan aktivitas ini ketika melayang di udara. Gerakan kaki seperti berjalan sehingga mempermudah kalian untuk melakukan pendaratan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan saat melayang di udara adalah menjaga keseimbangan badan. Kemudian yang kedua, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin, mengusahakan melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk mendarat. Jadi di samping bergaya sesuai gaya yang digunakan, juga persiapkan kaki untuk mendarat. Jadi ketika kaki kita sudah mendarat nanti itu siap dan tidak terjadi cedera. Itulah yang penting ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi mendarat. Posisi mendarat atau pendaratan ini dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan tangan dan membawa pinggang ke depan. Jadi berat badan kalian, titik pusat berat badan kalian dibawa ke depan agar jarak yang diperoleh itu maksimal. Jadi dalam perlombaan, dalam lompat jauh itu yang diukur nanti adalah anggota tubuh yang jatuh yang paling belakang. Jadi ketika kalian jatuhnya tidak seimbang, kemudian pantat kalian terjatuh ke belakang, yang dihitung bukanlah kaki kalian, melainkan anggota tubuh yang paling belakang tadi. Kemudian yang paling penting adalah tadi kesiapan kaki kalian untuk melakukan pendaratan, karena ketika kaki kita tidak siap nanti yang terjadi akan ada dislokasi atau kesleo ya. Kemudian di dalam lompat jauh ada
beberapa gaya. Yang pertama ada gaya jongkok. Jadi gaya jongkok ini yang membedakan dengan gaya yang lain adalah ada posisi saat kita melayang di udara itu seolah-olah kita jongkok. Seolah kita jongkok. Ya, yang membedakan itu aja. Kemudian yang kedua ada gaya menggantung. Ini juga saat kita melayang di udara itu seolah-olah kita bergantungan pada sesuatu, tangan kita berada di atas, kita menggantung pada sesuatu. Kemudian yang terakhir ada gaya berjalan di udara. Jadi ini juga sama, ketika posisi kita berada di udara, seolah-olah kita itu berjalan di udara. Jadi kaki kita itu seolah-olah berjalan kemudian mendarat. Kemudian ini ya gaya-gayanya tadi ya. Kemudian demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar ya di bawah ya, silahkan ditanyakan. Terus jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.